sekalipun kita ada di rantau, tetapi kita tetap mengingat setiap kali perayaan kemerdekaan Indonesia. Dan kita patut bersyukur sudah 80 tahun Indonesia boleh merdeka. Oleh sebab itu saat ini saudara-saudara, seberapa banyak kita yang ada, biar kiranya kemerdekaan ini sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, kita harus mengisinya sesuai dengan apa maunya Tuhan dan bukan apa maunya kita. Kita buka sama-sama firman Allah di dalam Galatia 5 ayatnya yang ke-13. Bunyinya sebagai berikut. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan di dalam dosa. Melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Puji Tuhan saudara-saudara. Jadi saat ini saudara-saudara, di hari kemerdekaan kita saudara-saudara, di hari kemerdekaan kita saudara-saudara, luar biasa firman Allah ini mengingatkan kita harus mengisi kemerdekaan ini sesuai dengan kebenaran firman Allah, karena kita ini adalah orang-orang yang percaya kepada Tuhan, orang-orang yang beriman kepada Tuhan. Oleh sebab itu saudara-saudara, perhatikan ayat ini saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan di dalam dosa, melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Jadi saudara-saudara, negara kita sudah merdeka dari penjajahan. Dan banyak saya membaca status-status bukan hanya merdeka dari penjajahan, tetapi juga harus merdeka dari finansial dan sebagainya. Kalau kita sebagai orang Kristen percaya kepada Tuhan, bukan hanya merdeka sebagai fisik kita, tetapi kita juga harus merdeka rohani di dalam Tuhan. Oleh sebab itu, firman Allah adalah jawaban buat saya dan saudara. Di sini dikatakan, janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk hidup di dalam dosa. Jadi kita harus merdeka di dalam dosa sebagai orang percaya, karena kita sudah ditebus dengan harga yang mahal. Kita mahal saudara-saudara, kita berharga di dalam Tuhan. Oleh sebab itu pergunakanlah kemerdekaan yang Tuhan boleh beri buat saya dan saudara. Hidup berkenan kepada Tuhan, hidup menyenangkan hati Tuhan, hidup dekat dengan Tuhan, hidup melakukan apa yang benar, sehingga nama Tuhan dipermuliakan dalam hidup saya dan saudara. Galatia 5 ayat 24 berkata, barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Luar biasa saudara-saudara. Di sini diingatkan buat saya dan saudara, kita ini adalah milik Kristus, pengikut Kristus. Dan firman Allah berkata, barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Ayat 25, jikalau kita hidup oleh Roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh Roh. Luar biasa. Kita ini adalah orang-orang Kristen yang mau hidup dalam kebenaran firman Allah. Jadi biar kiranya Roh Allah, Roh Kudus memenuhi hidup saya dan saudara. Dan firman Allah pada saat ini berkata, di sini, jikalau kita hidup oleh Roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh Roh. Jadi kita tahu ketika kita dipenuhi oleh Roh Kudus saudara-saudara,
Ketika Roh Kudus ada dalam hidup saya dan saudara, mau tidak mau sebagai orang percaya, sebagai pelayan Tuhan, sebagai hamba-hamba Tuhan, kita harus mau dipimpin oleh Roh Kudus. Dan kita tahu ketika Roh Kudus memimpin kita, semua pada jalan-jalan kebenaran firman Allah. Dan disitulah kita akan merdeka dari dosa, kesalahan kita, kelalaian kita. Karena Allah mau jadikan kita berharga di mata Tuhan. Merdeka di dalam dosa, sehingga nama Tuhan dipermuliakan dalam hidup saya dan saudara. Puji Tuhan, saudara-saudara. Galatia 5 ayat 16 berkata, maksudku ialah hiduplah oleh Roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Jadi kalau kita hidup oleh Roh, tentunya kita tidak akan mau mengikuti keinginan daging kita. Karena kalau kita ikuti keinginan daging kita akan binasa. Tetapi kalau kita menjadi pelaku kebenaran firman Allah, mengikuti Roh Allah, kemerdekaan menjadi bagian kita, keselamatan menjadi bagian kita. Bukan kita hanya merdeka di dunia, tetapi kita juga menjadi merdeka untuk menjadi pewaris kerajaan sorga. Puji Tuhan, saudara-saudara. Oleh sebab itu, biar kiranya buah-buah Roh menjadi bagian saya dan saudara di hari-hari ini. Di ayat 22 berkata, tetapi buah Roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Jadi kalau kita menuruti keinginan Roh, tidak ada satupun yang akan menentang hal itu, kata firman Allah, saudara-saudara. Oleh sebab itu di dalam 2 Korintus 5 ayat 17 berkata, jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Saudara semua, kita ini adalah pengikut Kristus. Ada di dalam Kristus artinya kita sudah menjadi ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Jadi kalau kita ciptaan baru di dalam Tuhan, jubah lama kita, pakaian kita, perbuatan kita yang lama, kita harus tinggalkan. Kita mau hidup baru di dalam Tuhan, kita mau merdeka di dalam Tuhan, kita mau menjadi pewaris kerajaan sorga. Itu kata firman Allah. Oleh sebab itu, kalau kita merayakan hari kemerdekaan ke-80 tahun, saudara-saudara, luar biasa. Tetapi saatnya kita sebagai gereja Tuhan, sebagai orang Kristen, kita harus merdeka di dalam dosa di hari-hari ini, sehingga kemanapun kita pergi dan berada, nama Tuhan dipermuliakan, nama Tuhan ditinggikan, nama Tuhan diagungkan di atas segala-galanya, dan bukan sebaliknya. Tetapi saya percaya semua kita yang ada menjadi pemenang di atas segala pemenang, saudara-saudara. Di sini tadi kita sudah dengarkan di dalam 2 Korintus 5 ayat 17 berkata, jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Artinya kita tidak lagi hidup menurut keinginan daging, saudara-saudara, tetapi tunduk kepada pimpinan Roh. Dan itu tidak mudah. Senantiasa kita harus dekat kepada Tuhan, dekat kepada Tuhan, sehingga kita mau dipimpin oleh Roh Kudus dan bukan keinginan daging menguasai hati kepikiran kita, agar kita benar-benar merdeka di dalam Tuhan. Karena ketika kita merdeka di dalam Tuhan, semua janji Allah buat saya dan saudara akan menjadi pewaris apa yang Tuhan punya di dunia ini, bahkan menjadi pewaris kerajaan sorga, akan saudara dan saya miliki di hari-hari ini. Oleh sebab itu, jangan khawatir akan masa depanmu, jangan khawatir akan pekerjaanmu, jangan khawatir akan statusmu, jangan khawatir akan kesehatanmu, saudara-saudara.
Kita adalah ciptaan baru. Kita harus mau hidup dipimpin oleh Roh Kudus, sehingga setiap janji berkat Allah menjadi bagian saya dan saudara. Kita akan nikmati di hari-hari ini Tuhan. Siapapun kita saudara-saudara, Tuhan melihat kita semua sama di hadapan Tuhan. Tetapi adakah kita mau menuruti keinginan roh atau keinginan daging kita? Itu terserah kita. Karena Tuhan tidak akan pernah memaksa saya dan saudara. Dia akan beri kita free will. Tetapi ketika kita memilih keinginan daging kita, kita akan binasa. Tetapi kita akan, kalau kita mengikuti keinginan roh, dipimpin oleh Roh Kudus, kita akan hidup berkemenangan di dalam Tuhan. Bukan hanya merdeka secara fisik, tetapi merdeka di dalam Tuhan, menjadi pewaris kerajaan sorga. Puji Tuhan saudara-saudara. Kemerdekaan dalam Kristus tidak untuk memberikan kebebasan untuk memuaskan hawa nafsu, tetapi untuk melayani sesama dengan kasih kepada sesama. Luar biasa. Jadi kemerdekaan di dalam Kristus saudara-saudara untuk kita melayani sesama. Tentunya melayani itu mulai dari orang yang terdekat dengan kita. Kalau kita sudah berkeluarga, kita harus melayani yang paling dekat tentunya. Kalau suami, layani istri dulu, baru orang lain. Sebaliknya juga. Istri layani suami dulu, anak-anak baru orang lain. Tidak mungkin kita akan melayani orang lain tanpa kita mengasihi istri dan anak-anak kita, tanpa kita mengasihi suami dan anak-anak kita terlebih dahulu. Itu tidak ada artinya di hadapan Tuhan. Tetapi kita harus mengasihi orang yang paling terdekat dengan kita. Kalau kita suami, kita mengasihi dulu istri, baru kasihi orang lain. Kasih dulu anak, baru kasih orang lain. Kasih dulu suami, baru kasih orang lain. Sehingga nampak kasih Kristus dalam hidup saya dan saudara. Jadi, balance saudara-saudara. Balance. Kasih Allah nampak dalam hidup saya dan saudara. Sehingga, sekalipun kita jauh dari negara kita yang sudah merdeka 80 tahun saudara-saudara. Di negara manapun kita berada, di negara ini kita berada, kita tetap merdeka di dalam Tuhan, dalam segala hal. Karena itu janji Allah buat saya dan saudara. Oleh sebab itu saudara-saudara, firman Allah adalah patokan kita. Firman Allah adalah kekuatan kita. Firman Allah adalah segala-galanya buat saya dan saudara. Saudara-saudara, kita melihat lagi ketika kita menjaga hati kita, mengikuti kehendak Allah, mengikuti keinginan roh daripada keinginan daging kita, saudara-saudara. Dengan demikian, kemerdekaan sejati menurut kepercayaan umat Kristen bukan hanya pembebasan dari penjajahan atau penindasan fisik, tetapi juga pembebasan dari perbudakan dosa dan kuasa kegelapan. Jadi kita harus juga merdeka dari apa saudara-saudara? Kuasa kegelapan dan perbudakan dosa. Bukan hanya kita bebas fisik, tetapi kita harus bebas juga secara rohani kita di dalam Tuhan. Karena sebagai orang percaya kita dimerdekakan untuk hidup dalam kebenaran, melayani Tuhan, dan mengasihi sesama, serta memiliki sukacita, harapan, dan kekuatan iman dalam kehidupan orang percaya. Luar biasa saudara-saudara. Ayat-ayat ini mengingatkan saya dan saudara, kemanapun kita pergi dan berada, kalau kita merdeka di dalam Tuhan, tidak akan perlu takut apapun juga. Karena jika Allah di pihak kita, siapa yang bisa melawan saya dan saudara? Jika Allah yang memberkati kita, tidak ada satupun yang bisa menghalangi berkat Allah buat saya dan saudara.
Karena keberhasilan, keberuntungan dari Tuhan Dia akan berikan buat saya dan saudara untuk kita nikmati di hari-hari ini. Ketika kita mau hidup menuruti keinginan roh dan bukan keinginan daging kita. Karena ketika kita mengikuti keinginan daging kita, kita hanya senang sementara. Satu saat kita akan menyesal, menangis, sudah terlambat. Dan kita tidak akan mewarisi kerajaan sorga yang tinggal kekal untuk selama-lamanya. Oleh sebab itu, saudara-saudara, kita bersyukur atas kemerdekaan Indonesia yang ke-80 tahun. Kita juga percaya bahwa kemerdekaan bangsa kita merupakan anugerah Tuhan. Sebagai orang percaya kita dipanggil untuk menjaga, mengisi kemerdekaan dengan hidup sebagai orang merdeka, yaitu hidup dalam kebenaran dan mengasihi sesama yang membawa kita kepada kehidupan yang lebih bermakna dalam membangun bangsa kita Indonesia, sekalipun kita ada di negeri orang. Tetapi kita percaya semua kita yang ada, tentunya kita tidak akan pernah lupa tanah tumpah darah kita, tanah kelahiran kita, saudara-saudara. Sekalipun kita sudah menjadi orang warga negara di negara ini, tetapi kita tidak akan pernah lupa di mana kita datang dan berada. Doakanlah negara kita agar mereka bukan hanya merdeka secara fisik, tetapi mereka juga akan merdeka di dalam segala hal, terutama rohani. Biar kemerdekaan yang sejati daripada Tuhan menjadi bagian kita semua di hari-hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Kita bangkit berdiri, saya serahkan kepada pemimpin acara. Haleluya. Kita nyanyikan satu pujian penyembahan. Engkaulah kekuatanku. Singers. Engkaulah kekuatanku.